Hai guys, welcome to channel Yefri Idris. Kembali kita berjumpa setelah sekian lama tidak bertemu dalam konten yang baru. Semoga para pecinta dan pemerhati channel Yefri Idris dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilancarkan aktivitasnya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah bermain-main dengan pengolahan limbah dari ex galon mineral, dan kita sudah membuat beberapa konten. Pertama, konten aquarium mini cantik dari galon mineral. Kemudian kita juga membuat aneka warna galon pot bunga cantik dari galon mineral. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba kembali bermain-main lagi dengan galon mineral ini. Kita akan membuat lampu taman yang cantik dan elegan. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Coba dilihat, ini lampunya seperti ini. Ini kelihatan kan? Lampu tamannya seperti ini, elegan ya. Nah, ini kita buat dari limbah galon mineral. Nah, akan coba hidupkan, coba dilihat cahayanya. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Cantik bukan? Nah, seperti ini. Ini bisa dibuat dalam aneka warna. Ya, terserah selera masing-masing. Bisa warna apa saja. Ya, warna pink, warna apa, biru atau hijau ya. Tergantung selera. Kebetulan saya ngasih contoh ini yang warna putih saja. Nah, kita kembalikan dulu. Nah, teman-teman sekalian, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat lampu cantik, lampu taman cantik dari galon mineral ini? Ya, untuk membuat satu lampu taman ini kita butuh 2 galon ex mineral. Dua, ini kedua ini membuat satu lampu taman yang cantik. Nah, peralatan kerja yang dibutuhkan, kita butuh cutter, ada gunting ya, kemudian kita butuh lem Korea atau saya menggunakan lem Dexton ini, kemudian untuk aksesorisnya kita menggunakan untuk topi, bagian topi ini kita membutuhkan, bisa menggunakan bekas tutup dari, sebentar ya, kita bisa menggunakan tutup dari bekas cat yang sudah habis. Tutup ini bisa digunakan untuk aksesorisnya seperti ini, kayak pasang ini. Kemudian dengan sedikit aksesoris yang bisa kita gunakan dari punggung dari bekas kaleng soft drink bagian bawahnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membuat sebuah lampu cantik dari galon mineral ini. Pertama-tama kita menyiapkan 2 galon bekas ini ya. Nah, perhatikan teman-teman, untuk membuka ini ada tipsnya. Ini ada culukan di sini. Ini ada lubang ya, kelihatan ya, ini lubang. Nah, ini yang ditarik ke atas ini sambil dipelintir ya. Paling mudah nih bukanya. Kalau nggak tahu, lumayan sulit membuka tentengan ini. Perhatikan ya, nih dipelintir saja, pas. Oke, kita buka dulu. Itu. Kemudian yang kedua juga kita buka juga. Kita pelintir kembali. Nah, yang pertama kita akan memotong pada posisi ini nih. Pada posisi di bagian bawah
yang agak cembung ini, kita akan memotong di bagian ini untuk bagian atasnya ya. Ini mungkin ini ya, ini dari sininya yang ada bagian yang agak kasar ini yang agak potong ini untuk bagian atas dari lampu tangan. Nah, kita mulai pemotongannya ya. Perlu teman-teman perhatikan, ini saya nggak terlalu ahli menggunakan pisau cutter ini ya, tapi menurut saya ini kelihatannya akan memudahkan kita teknik memegang pisaunya seperti ini. Jadi tidak seperti ini ya. Kalau sini menurut saya malah lebih susah. Teman-teman bisa menggunakan ini dengan pegangan arah ke dalam ini, matanya arah ke dalam seperti ini. Nah, ini lebih mudah dan lebih rapi potongannya. Perhatikan, teman. Ini saya potong sekarang. Udah masuk, lebih mudah mereka. Tinggal ditarik aja, ikutin garisnya. Jadi bisa teman ya, harus fokus. Ini kita singkirkan. Ini bagian atasnya teman-teman sekarang. Bagian atasnya. Nah, bagian bawahnya, ini bagian atas saya singkir ke sini. Nah, untuk bagian bawahnya itu kita hitung ada beberapa garis ini ya. 1, 2, 3, 4. Padahal kita akan potong pada baris keempat ini. Kita ambil di bagian bawah ini, baris keempat ini. Jadi bisa membedakan teman-teman ya, yang kalau yang bagian atasnya itu sampai yang ada bagian kasar ini. Kalau untuk bagian bawahnya kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita potong sini. Ya. Pegang pisaunya seperti tadi saya yang tunjukkan tadi, ke arah ke dalam ya, potong, tutupin pelan, potongnya rapi ya. Terputus teman-teman ya. Ya, singkirkan. Cuman untuk membuat dia lebih rapi, kita akan menggunakan ini sekarang untuk memotong bagian yang ini. Jadi ini kan kita hilangkan yang nggak melekuk ke dalam ini, sesuai dengan garis yang di atas ini. Kita akan rapikan, menggunting.
piece seperti ini. Nah, ini perlu dimasukin ke dalam. Seperti ini. Nah, bagaimana proses selanjutnya? Nah, ini sebelum dilem, ini kita akan mengelem antara bagian atas dan bagian bawah ini. Tapi baru kita akan lem kalau catnya sudah selesai. Nah, ini saya akan tunjukkan mana yang sudah dilakukan pengecatan, masuk pada tahap pengelemannya. Ini yang sudah dicat ya, sudah dicat. Ya, ngecatnya bagian dalamnya ya, bukan bagian luar. Bagian dalamnya. Kalau bagian luar akan mudah gores-gores. Nah, kita ngecatnya dari dalam, hasilnya akan lebih bagus. Ini sudah siap buat dilem. Nah, caranya ya, kita buka dulu. Nah, sebentar. Kita akan ambil tiang sebentar ya. Ini kita gunakan pipa paralon ukuran 1,5 inci. Pipa paralon 1,5 inci. Gimana cara ngelemnya? Ini bagian yang bagian di atas nih, yang untuk di bawah ini. Ya, kita masukin sini. Kebetulan ukurnya hampir pas ini. Nah, pas. Nah, sebelum ditarik ke atas, dimasukin dulu. Kita memasuki proses pengeleman ya. Ini benar-benar agak hati-hati, sampai didorong terus sampai mentok, ditutup ini. Terus sampai mentok, sambil kita atur pola bagian yang nggak kena cat ini serapi mungkin. Perhatikan ada garis di sini, garis produksi dari pabrik. Ini lebih baik dipertemukan. Nah, ketemu dengan garis pabrik. Ini dia. Akan lebih cantik kalau kita temukan. Ya, nah tidak ketemu tuh ada garis, tapi nggak kelihatan di kamera ya. Nah, sini kan lebih bagus. Nah, sambil kita ini sampai mentok ya, terus sekali ya, mentok seperti ini, sampai mentok. Sampai kita atur polanya ini, kita atur sampai benar-benar pas. Nah, kalau udah pas, kita padatkan. Ya, jadi setelah dicat ya teman-teman ya, ini karena bekas tanah, bekas yang kita pakai, maaf, tutupin dengan plastik. Bisa cabut dari taman nih. Nah, bagaimana ngelemnya? Kita akan ngelem bagian ini dengan menggunakan lem Korea. Bisa dengan Dextone. Saya biasa menggunakan Dextone. Hasilnya bagus. Kita pasangin. Nah, biasanya dilengkapin. Kalau yang baru ada dilengkapi dengan ini, dengan ujung yang kecil seperti ini. Nah, sambungkan ke lemnya setelah seperti ini. Udah hasilnya benar-benar rapi seperti ini ya. Nah, untuk ngelemnya, bidang yang kita lem ada bidang yang di bawah ini, kita balik seperti ini. Tarik, kita yakinkan semua sudah rapat dan jaraknya sudah proporsional semuanya ya, sudah rata. Baru kita lem sekarang. Kalau udah yakin, udah benar-benar padat seperti ini, kita akan lem sekeliling ini, tapi pelan-pelan ya teman-teman ya.
lemnya pelan-pelan saja, tetap memperhatikan jaraknya, gasnya bagus. Nah, kita mulai lemnya dengan menggunakan ujung yang kecil ini, sedikit aja dulu, sekeliling, seperti itu. Lemnya juga pelan-pelan teman-teman. Sekeliling. Kalau lemnya bagus nggak kelihatan ininya, bekas lemnya nggak kelihatan, hampir nggak kelihatan. Sampai sekeliling, sedikit-sedikit aja nih. Nah, itu makanya gunanya ujung yang kecil ini, supaya pengelemannya halus sekali. Ya, sepertinya sudah. Nah, kita diamkan sejenak lah ya, sejenak dulu. Nah, kita diamkan sejenak teman-teman. Nah, ini kan hasilnya sudah jadi. Mantap. Oke, gitu. Udah kuat kali. Oke teman-teman ya. Udah jadi ya. Seperti ini. Udah jadi nih. Nah, bagaimana bagian bawahnya? Nah, ini untuk pengunci ke tiangnya, kita kembali menggunakan tutup galon mineral yang tadinya ukurannya seperti ini. Ini akan masuk ke pipa paralon 1,5 inci ini. Ini kalian masukin. Nah, ini yang sedikit agak lama biasanya. Kita akan memotong bagian dalamnya ini. Nah, ini bisa dilakukan pelan-pelan aja teman-teman ya. Dari sini, ini kan ada curukan ini. Diulang-ulang aja pakai cutter seperti ini. Ini potong, ulang-ulang. Nah, memang sedikit harus sabar ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nanti setelah terpotong, tinggal dikikir atau diamplas seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah pas dengan dengan pipa 1,5 inci seperti ini. Nah, seterusnya bisa menggunakan fitting biasa saja, fitting biasa. Ini saya buka kembali yang ini yang sudah jadi. Nah, ini lampunya, neonnya usahakan yang bisa masuk sini ya teman-teman ya. Ini yang pas ke sini nih. Nah, ada dijual di toko-toko yang posisinya pas. Jadi usahakan beli yang sama lingkarannya dengan begini, pas. Benar pas. Ada neon merek apa ini? Saya nggak ketahuan mereknya. Philips, keluaran Philips ya. Ya, bolanya Philips. Philips. Kurang berapa watt ini? Ya, Philips. Nanti untuk membelinya mungkin buat contoh aja ini. Ini masuk seperti ini. Nah, ya. ini ditaruh aja juga udah pas teman-teman sekalian ya. Udah pas. Ya, kalau sedikit dilem juga bisa ini. Pakai lem bakar juga bisa untuk menahan sedikit. Karena ini betul pas. Nah, ini ditutup yang kita buat tadi ya. Nah,
ini tadi yang tutup yang ini untuk kunci di bawah ini kita lapis dengan seng tipis dari bekas galon dari kaleng soft drink yang kemudian kita cat dengan warna chrome. Nah, ini seolah-olah nah kita masukin sesuai dalamnya, tinggal diatur aja. Kita kunci seperti ini. Jadi ya teman-teman ya, ini sudah jadi ya. Kelihatan? Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, bagaimana dengan topinya ini? Nah, ini saya cabut ini belum saya kunci. Ini saya buat dari, ini kita buat dari tutup cat yang sudah habis, cat kaleng yang sudah habis. Ini yang kita kreasi. Kemudian kita kasih aksesorisnya ini dari bagian buntut dari kaleng soft drink. Nah, ini kita join dengan baut sini. Setelah selesai dirapikan, ya serah bikin lubang atau motif apapun di sini juga bisa. Nah, bagian atasnya ini bisa dari manik-manik atau apa. Kemudian kita rapikan sehingga jadi manis ya. Tadi pas sekali dengan tutup dengan tutup dari ini seperti ini. Nah, begitu teman-teman sekalian ya. Ini yang kita buat. Kalau pengecatannya benar, ini jadi rapi. Bagian ini kayak kita cat. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, ini hasilnya yang tadi kita buat. Ini bisa kita tambahkan dengan tukang dari soft drink juga bisa seperti itu. Tinggal dikunci yang rapih dengan menggunakan lem yang rapih. Nah, hasilnya ya seperti ini. Gimana teman-teman? Tertarik? Nah, oh ya teman, terima kasih atas dukungannya sehingga channel Jeffrey ini berkembang ya dengan cukup baik saat ini. Alhamdulillah sudah melampaui 1000 subscriber. Terima kasih atas subscribe, like, comment, dan share-nya. Dan tetap selalu mendukung channel ini teman-teman ya. Jangan lupa untuk selalu memberikan saran, kritik yang membangun untuk pengembangan channel ini ke depan. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terakhir disampaikan ya, salam kreatif. Bye bye.